Hai Sobat Traveler, kembali lagi bersama 3R Channel. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi video-video terbaru kami. Perjalanan kita kali ini menjelajahi jejak sejarah benteng peninggalan penjajah di Pulau Limau Gapi, atau yang sekarang disebut Kota Ternate. Benteng Castella. Benteng ini terkenal sebagai benteng kolonial pertama yang dibangun di Kepulauan Maluku. Dibangun oleh Portugis, yang peletakan batu pertamanya dimulai pada tahun 1522 yang dipelopori oleh Antonio de Brito yang merupakan gubernur koloni Portugis di Ternate. Kemudian dilanjutkan oleh penggantinya Garcia Henriques pada tahun 1525 dan selesai pada tahun 1540. Benteng ini juga disebut dalam bahasa yang berbeda seperti São João Batista, bahasa Portugis, Ciudad del Rosario, bahasa Spanyol, Gama Lama, bahasa Ternate, dan saat ini lebih dikenal oleh masyarakat lokal sebagai Benteng Castella. Benteng ini terletak di pantai barat daya Kota Ternate. Dalam perjalanan sejarahnya, Benteng Castella beberapa kali menjadi saksi bisu dari peristiwa penting yang melibatkan Kesultanan Ternate dengan bangsa Portugis. Pada tahun 1570, setelah membunuh Sultan Hairun dari Kesultanan Ternate, Portugis kemudian mendapat perlawanan oleh kekuatan Sultan Babula yang kala itu baru menjabat. Dan pada tahun 1575, Portugis dipukul mundur dan menyerahkan benteng tersebut kepada Sultan Babula. Saat ini, Benteng Castella hanya terdiri dari reruntuhan yang tersebar di wilayah yang luas. Dan terdapat sebuah monumen untuk mengenang kemenangan rakyat Ternate atas Portugis pada tahun 1575. Benteng Kota Janji. Berdasarkan sejarahnya, Benteng Kota Janji dibangun pada tahun 1532 oleh Portugis dan diberi nama Fort San João. Namun karena insiden pembunuhan Sultan Hairun dari Kesultanan Ternate, Portugis diusir dari Pulau Ternate oleh Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babula pada tahun 1575. Sehingga pengerjaan benteng yang belum rampung dilanjutkan oleh Spanyol pada tahun 1606 yang dipimpin oleh Gubernur Don Pedro de Acuna yang datang dari Manila dengan misi menguasai Pulau Ternate. Pada tahun 1610, benteng ini diperkuat oleh Spanyol dengan menempatkan 27 prajuritnya dan 20 prajurit Papanger atau prajurit orang Filipina, lengkap dengan 6 meriam beserta amunisinya. Benteng ini digunakan untuk mengawasi perairan antara Pulau Ternate dan Tidore. Fort Santo Pedro y Paulo adalah nama benteng ini yang diberikan bangsa Spanyol untuk menghormati Gubernur Pedro. Namun masyarakat Ternate lebih mengenal benteng ini dengan sebutan Benteng Kota Janji. Karena benteng ini pernah menjadi saksi perjanjian damai antara Sultan Hairun dengan Gubernur Portugis saat itu, Diego Lopes de Muspito. Akan tetapi, Portugis ingkar dan melakukan pengkhianatan dengan cara membunuh Sultan Hairun di Benteng Castella. Benteng Kota Janji berbentuk segi empat dengan panjang 28 meter dan lebar 26 meter, di mana setiap sudutnya dilengkapi dengan bastion. Sementara dindingnya tersusun dari batu andesit, batu karang, dan batu kapur. Benteng Kota Janji berada di ketinggian 50 meter dari permukaan laut dan terletak di selatan Kota Ternate. Benteng Kalamata adalah benteng yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1540
yang digagas oleh Antonio Pigafetta untuk menghadapi serangan Spanyol dari Rum Tidore. Kemudian benteng ini dipugar oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Peter Both pada tahun 1609. Benteng Kalamata disebut juga Benteng Kayu Merah karena terletak di Kelurahan Kayu Merah. Awalnya benteng ini bernama Santa Lucia, tetapi kemudian terkenal dengan sebutan Benteng Kalamata. Kalamata sendiri berasal dari nama Kaicil Kalamata, yakni kakak dari Sultan Ternate Madar Shah. Benteng Kalamata berhasil diduduki oleh Spanyol pada tahun 1625 setelah dikosongkan oleh Portugis yang saat itu dipimpin oleh Gen Haigenschapen yang berhasil diusir dari Pulau Ternate oleh Kesultanan Ternate. Karena adanya benturan kekuasaan dan monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis dengan upaya Sultan Babula dalam melakukan penyebaran agama Islam. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Spanyol untuk dijadikan sebagai pos perdagangan dan pos pertahanan. Setelah ditinggal Spanyol, benteng ini diduduki Belanda, kemudian diperbaiki oleh Mayor Lutzow pada tahun 1799. Benteng Kalamata berada tepat di garis pantai. Benteng Kalamata didesain menyerupai 4 penjuru mata angin yang memiliki 4 bastian berujung runcing dan memiliki lubang bidik. Benteng ini memiliki ketebalan dinding lebih kurang 60 cm dan mempunyai ketinggian 3 meter. Benteng Orange. Pada tahun 1607, seorang laksamana VOC bernama Cornelius Matelief de Jong membantu Sultan Ternate untuk mengusir bangsa Spanyol dari Ternate. Atas keberhasilannya tersebut, ia mendapatkan izin dari Sultan untuk mendirikan sebuah benteng di lokasi bekas benteng Melayu yang didirikan oleh Portugis, yang kemudian dikuasai oleh Sultan Ternate setelah Portugis meninggalkan Ternate, dan saat itu dijadikan hunian oleh orang Melayu, sehingga diberi nama Benteng Melayu. Benteng ini didirikan pada tanggal 26 Mei 1607 oleh Cornelius Matelief de Jong dan diberi nama Benteng Orange oleh Francois Witland pada tahun 1609.
Ini adalah kediaman Gubernur Jenderal VOC kala itu, dan saat ini dijadikan sebagai museum rempah-rempah. Pada tahun 1822, Benteng Orange pernah dijadikan lokasi pengasingan pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin II yang berasal dari Palembang. Beliau diasingkan di benteng ini hingga meninggal dunia pada tahun 1852 dan dimakamkan di Kompleks Perkuburan Islam Ternate. Meskipun tidak banyak peninggalan yang tersisa, tapi pengunjung masih dapat menemukan beberapa meriam di beberapa sudut bangunan benteng. Lonceng ini berada tepat di atas gerbang masuk Benteng Orange. Bangunan Fort Orange dibangun dengan kombinasi batu karang, batu kali, dan pecahan kaca. Sehingga jika dilihat secara seksama akan tampak begitu menarik. Kemegahannya pun kini semakin terlihat setelah dipercantik oleh pemerintah daerah. Kini Benteng Orange telah beralih fungsi menjadi lokasi wisata sejarah yang cantik karena telah dibangun taman kota yang dilengkapi dengan kursi bagi para pengunjung yang ingin duduk bersantai serta museum sejarahnya. Benteng Orange juga dipakai sebagai tempat perundingan antara Sultan Mudafar dari Kesultanan Ternate dan Peter Both, Gubernur Jenderal VOC pertama di Ternate. Karena adanya reklamasi pantai yang dulunya Benteng Orange berada tepat di tepi laut, kini berada di tengah kota dan diapit oleh jalan raya, pertokoan, hotel, dan lain sebagainya. Benteng Orange terletak di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.
Benteng Toluco adalah benteng peninggalan Portugis yang berada di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Benteng Toluco dibangun oleh seorang panglima Portugis yang bernama Francisco Serrao pada tahun 1540 yang diberi nama Santo Lucas. Namun karena sulit diucapkan oleh masyarakat saat itu, maka disingkat menjadi Toluco. Sebagai pusat pertahanan dalam menguasai Cengkih dan juga menguasai dominasinya di antara bangsa Eropa yang lain adalah maksud dari pembangunan benteng ini oleh Portugis. Pada tahun 1577, benteng berhasil dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babula melakukan perlawanan sekaligus mengakhiri kekuasaan Portugis di daratan Pulau Ternate. Namun tak lama kemudian, Belanda berhasil merebut benteng Toluco pada tahun 1610. Kemudian direnovasi oleh Peter Both dengan maksud digunakan sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi bangsa Spanyol. Dan oleh Peter Both diberikan nama Benteng Hollandia. Lewat sebuah perjanjian dengan VOC pada tahun 1661, Dewan Pemerintah Belanda mengizinkan Sultan Mandarsyah dari Ternate untuk tinggal di dalam benteng ini bersama pasukannya. April 1799, pasukan Kaicil Nuku, Sultan Tidore yang ke-19, menyerang benteng Toluco. Namun, mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan Ternate VOC. Akibat pertempuran ini, banyak masyarakat Ternate yang menjadi korban. Pada tahun 1864, oleh Residen P. van der Krep, benteng Toluco dikosongkan karena sebagian bangunannya telah rusak. Benteng Toluco dibangun di atas fondasi batuan beku. Benteng ini terbentuk dari 3 buah bastion, ruang bawah tanah, halaman dalam, lorong, serta bangunan utama berbentuk segi 4. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih Sobat Traveler telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru kami.